Halo guys, welcome back to my channel di Gagar263. Di video kali ini saya akan merakit sebuah antena digital, dan fungsi pada antena ini akan saya jadikan nanti sebagai outdoor dan juga indoor. Untuk antena ini saya hanya menggunakan bahan-bahan seadanya seperti 2 biji male konektor, 1 biji famale konektor jack, 1 biji konektor, dan 5 meter kabel RG6. Dan ada sebuah kawat aluminium yang saya sudah lilit seperti ini. Di sini juga saya sediakan double side tape. Dan untuk lampu spotlight atau floodlight yang saya maksudkan, nah ini dia ya. Ini adalah floodlight LED yang beberapa komponen seperti elko dan juga itu sudah terbakar hangus. Jadi mungkin bisa diganti alat-alatnya, lampu ini bisa berfungsi kembali, tetapi saya minjamin untuk saya buat antena digital sementara ya. Begitu juga di sini saya sudah menyediakan 4 batang besi dengan ketebalan 14,8 mm. Dan nanti saya akan lem di bagian dasar ya pada stand lampu ini agar tidak mudah tumbang atau goyang. Maka saya letakkan besi di bawahnya biar kedudukan spotlight ini tanpa dibantu dengan mengikatnya pakai mur juga tidak apa-apa, karena besi ini sangat berat sehingga bisa menstabilkan kedudukan antena ini di atas meja atau di atas apapun, tinggal kita meletaknya ya. Di atas almari bisa, di atas meja bisa, atau nempel di dinding juga bisa. Dengan antena ini saya akan merakitnya, dan fungsi pada antena ini bisa indoor bisa juga outdoor. Dan yang pertama nanti saya akan coba itu di ketinggian sekitar 1 meter lebih ya. Saya akan mencobanya. Kemudian nanti juga saya akan mencobanya di ketinggian sekitar 8 meter atau di atas bangunan bertingkat 2 lantai maksud saya. Jadi antena ini tidak seharusnya kita harus membuat antena seperti ini ya. Di sini saya hanya memberikan sebuah gambaran bahwa dengan memanfaatkan beberapa barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah kita, kita bisa jadikannya sebagai sebuah benda yang bermanfaat dan tentu saja mahal harganya. Jadi ini adalah sebuah alternatif bagaimana cara kita mengatasi situasi yang ada di rumah. Misalnya kita punya set TV atau kita juga punya set-top box, tapi kita tidak dapat membuka siaran TV digital karena dengan alasan bahwa kita punya antena belum ada, kita belum sempat ke toko atau belum membelinya karena enggak punya budget. Apa salahnya kalau kita mencoba bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita? Misalnya seperti lampu sorot ini ya. Kemarin lampu ini digunakan, tetapi hari ini lampu ini beberapa komponen termasuk beberapa lampu LED-nya ini sudah terbakar hangus dan beberapa komponen yang lain, maka lampu ini untuk sementara tidak bisa difungsikan. Maka saya minjamin sementara untuk saya jadikan sebuah antena. Nah ini sekitar, saya sedang mengukurnya ya, ketebalannya sekitar 14,8 cm dengan lebar itu, dan ini adalah 9 cm ya, 9 cm panjangnya ya untuk kawat aluminium ini yang nanti saya akan letakkan di tengah-tengah ya. Untuk lebar pada lampu sorot ini, bodinya itu sekitar 10 cm dan kedalamannya 17 cm atau panjangnya itu, dan kedalamannya juga sekitar
sekitar 16,5 cm. Seperti ini guys. Jadi kita bisa menggunakan lampu sorot yang ukurannya lebih kecil atau lebih besar, itu sama saja ya. Di sini saya hanya membagi pengalaman ya. Semoga dengan pengalaman ini bisa kita jadikan acuan untuk membuat sebuah antena yang nanti bisa kita gunakan untuk menangkap sinyal daripada tower pemancar agar kita bisa dapat menonton siaran TV digital secara aman. Nah, bersih seperti yang saya maksudkan tadi, saya letak di bawah seperti ini ya, sebagai alat bantu penstabil stand antena ini. Sekiranya kita menempelnya di dinding ya, kita tidak membutuhkan besi seperti ini sebagai alat penstabil kedudukan antena ya. Karena kalau kita lekat di dinding atau nempel di kayu atau di tembok, itu kan kita langsung menggunakan mur saja ya, tidak harus menggunakan besi seperti ini ya. Tetapi karena ini nanti saya letaknya di atas meja atau atas almari, maka saya membutuhkan besi seperti ini untuk memberatkan kedudukannya sehingga nanti stabil, tidak mudah goyang atau tumbang. Dan saya tidak butuhkan bahan tambahan yang lain, saya hanya butuhkan double side tape atau lem double atau black tape. Saya lemnya saja seperti ini sudah bisa ya, karena ini tidak mudah lepas. Nah, nggak mudah lepas kan? Dan untuk dawai aluminium yang saya tunjukkan tadi, saya akan masukkan kepada konektor ya, yang nanti saya akan masukkan ke dalam lampu sorot ini. Ini fungsinya juga untuk memperkuat sinyal ya, bukan apa-apa. Kalau nggak pakai nanti sinyalnya mungkin kurang maksimal. Jadi saya menambahkan seperti ini ya. Kalau untuk mengetahui rumusnya saya tidak pandai ya untuk merumus ukurannya, tetapi saya hanya bermaksud meletakkannya sebagai penstabil sinyal atau memperkuat sinyal. Seperti itu guys. Makanya saya membutuhkan sebuah konektor agar nanti saya bisa sambungkan kabel RG6 di bodinya sini. Saya harus mengikatnya lebih ketat agar tidak mudah goyang atau lepas ya. Nah, seperti ini guys ya. Kebetulan lubang ini tuh sudah tersedia karena keluar masuknya kabel ya untuk lampu sorot, nanti kabelnya keluar di sini ya. Jadi lubang memang sudah disediakan. Nah, kedudukannya seperti ini guys ya. Jadi ini saya jamin ya bisa dapat menangkap siaran TV yang dipancarkan dari tower pemancar terdekat. Dan untuk tempat saya ini, jarak dari tower pemancar ke sini sekitar 10,5 atau 0,6 km. Jadi nggak jauh ya. Dan saya jamin ya antena ini bisa dapat bekerja sekitar 10-20 km. Tapi lihat lokasi tempat Anda ya. Kalau memang tempatnya berada di belakang bukit ataupun di balik bukit, atau juga dihalangi oleh bangunan-bangunan tinggi, maka itu mungkin agak sulit ya meskipun Anda berada di jarak 10 atau 20 km. Tetapi kalau memang tempatnya itu di dataran tinggi atau sahabat tinggalnya di rumah susun, rumah bertingkat seperti kondominium, apartemen, rumah flat, itu saya rasa ini sesuai untuk kita jadikan sebagai antena
baik antena outdoor maupun indoor. Karena saya yakin antena ini bisa mencapai 10-20 km berdasarkan uji coba yang saya lakukan ya, dengan ketinggian 1,5 meter. Begitu antena ini bisa menghasilkan sinyal kualitas dan sinyal intensitas itu mencapai 100%. Maka saya yakin ya, kalau memang sahabat berada di dataran tinggi ataupun di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, terkecuali di belakang bukit atau di tempat-tempat lembah, itu memang sulit ya untuk mendapatkan siaran TV digital, atau kami di sini mengenal dengan siaran MyTV. Kalau di Indonesia siaran TV digital, seperti itu guys ya. Jadi saya juga sudah menyambung F-Male konektor jack yang nanti saya akan colok di set-top box. Tetapi ada yang perlu diingat, bahwa untuk kabel RG6 ini di bawah F-Male konektor ini saya akan memotong sekitar 1 cm, dan jarak dari male konektor ke tempat saya memotongnya ini sekitar 4 atau 5 cm. Seperti itu guys ya, asal jangan terlalu jauh ya. Kenapa saya memotong? Saya harus membuang kabel serabut ya, kabel serabut yang ada di sini. Karena untuk antena ini saya nempel langsung pada bodinya ya. Jadi kalau kita tidak memotong kabel serabutnya, berarti antena ini tidak bisa dapat bekerja dengan normal ya, tidak dapat menerima sinyal yang dipancarkan daripada tower pemancar ke antena ini. Jadi saya harus memotong kabel serabutnya seperti antena-antena lain yang saya buat sebelum ini. Kita tidak usah memotongnya juga bisa, kecuali kita menggunakan pipa ya untuk memasang ke dalam antena ini agar kabelnya tidak saling bersentuhan. Tetapi ini saya langsung nempel di bodinya, jadi saya membutuhkan cara seperti ini, menggunakan cara seperti ini agar sinyalnya mudah terdeteksi dan tidak ada halangan atau rintangan atau hambatan. Seperti itu guys. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini ya, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video terupdate di channel ini kapan-kapan saja ya. Dan untuk memastikan kabel serabutnya harus dipotong ya sampai habis, sampai tuntas, tidak ada satu helai pun yang tertinggal atau melekat atau masih nempel, sehingga masih ada kontak antara di kabel bagian atas dan juga bagian bawah. Tidak ada satupun tersisa ya, harus potong sampai habis atau tuntas. Nah, kalau saya memasangnya atau menyambungnya ke shotfinder, kalau shotfinder ini merespon dengan tulisan di layar monitor short antena, berarti antena ini belum bisa difungsikan dengan normal. Tetapi kalau antena ini tidak mengeluarkan tulisan, sekiranya shotfinder ini tidak mengeluarkan tulisan short antena, maka antena ini sudah normal ya dan bisa digunakan untuk menangkap siaran TV digital. Seperti itu guys. Maaf ya kalau saya banyak ngomong, tetapi di sini saya harus menjelaskan secara detail agar sahabat tidak gagal paham ya. Nah, antena ini sudah bisa digunakan, dan pertama-tama saya langsung mencobanya menggunakan shotfinder pada ketinggian lebih kurang 1,5 meter dari tanah. Kita akan lihat ya apakah antena ini bisa bekerja, bisa dapat menangkap sinyal daripada tower pemancar. Dan kedudukannya sudah seperti ini ya. Kita sudah bisa mendapat siaran
TV digital dengan gambar jernih, suaranya juga bersih. Namun suaranya saya akan silentkan karena saya tidak mau nanti ada pelanggaran hak cipta atau sanksi copyright. Seperti ini guys ya. Untuk antena ini sudah berhasil ya dengan ketinggian 1,5 meter juga sudah bisa ya. Jadi bagi sahabat yang tinggal yang rumahnya langsung di bawah itu bisa kita gunakan sebagai outdoor ya. Maaf, kita bisa gunakannya sebagai indoor antena juga bisa ya. Namun seperti yang katakan tadi, tempatnya tidak terhalang oleh bangunan-bangunan tinggi atau pohon-pohon yang rimbun, itu sangat tidak bisa. Tetapi kalau tempatnya sangat strategis di ketinggian yang memungkinkan, tidak di belakang bukit atau ada di bagian-bagian lembah, itu sulit ya. Tetapi kalau memang sahabat tinggalnya seperti tempat-tempat saya sebutkan tadi, itu memang luar biasa ya. Biar dengan ketinggian 1,5 meter juga bisa, bahkan lebih tinggi juga lebih bagus. Jadi untuk sementara tadi saya coba di ketinggian 1,5 meter dan sekarang saya berada di ketinggian 8 meter atau berada di sebuah bangunan 2 lantai. Juga sinyalnya mencapai 100% ya di sini. Antenanya saya tidak menggunakan secara outdoor, saya hanya menggunakannya sebagai indoor antena. Namun antena ini sudah dapat sinyal sekitar 100% ya. Kita harus maksimalkan sinyalnya dengan mencari arah yang tepat sehingga sinyal itu bisa mencapai 100%. Kalau kita mencari arah dengan sembarangan, belum sampai 100% kita sudah coba, maka nanti gambarnya juga mungkin kurang bagus ya. Tetapi ada baiknya kita mencari sinyal memutar arah antenanya sampai mendapat 100% hasilnya. Dan sekarang untuk antena ini saya sudah berhasil mendapat 100% dan kita akan lihat beberapa siaran televisi yang ada di MyTV, sekitar 17 saluran TV dan 10 saluran radio. Nah, untuk sementara saya masih mencoba menggunakan Satfinder ya, karena kebetulan Satfinder ini Satfinder combo, maka bisa dapat menangkap siaran TV satelit dan juga siaran TV digital dengan kuasa Full HD atau Full HD. Sangat bagus bukan? Nah, ini adalah hasil rakitan antena yang tadi saya tunjukkan ya. Oke, sekarang saya langsung mencobanya menggunakan TV ya. Saya langsung sambung kabel dari Satfinder ke TV. Dan hasilnya sudah seperti ini ya guys. Namanya semua TV digital pasti gambarnya jernih ya, karena kita sekarang sudah tidak berada di TV analog ya. Di mana-mana negara hampir sudah tersedia TV digital. Jadi gambarnya memang jernih. Seperti ini guys. Jadi untuk antena ini sudah berhasil ya. Sekiranya sahabat menyukai video ini ya, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa tekan butang lonceng agar saya lebih semangat membuat konten-konten yang lain ke depan yang akan bermanfaat dan mungkin kita jadikan sebagai acuan untuk membuat sendiri di rumah. Nah, seperti ini guys ya. Sangat luar biasa ya. TV digital dengan memanfaatkan lampu spotlight bekas juga sudah bisa mendapat gambar yang lumayan bagus. Wow, mantap ya. Oke, sekarang saya sudah beralih ke set-top box ya. Saya menggunakan MyTV Combo dan hasilnya juga sama seperti ini guys. Kita bisa lihat ya, saya menggunakan set-top box MyTV Combo ya. Wow, luar biasa. Mantap. Nah, untuk video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video menarik yang lain di channel ini di waktu-waktu yang akan datang.
Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya, Gager263. Sampai ketemu lagi di next video. Saya mohon maaf sekiranya ada tutur kata saya yang salah atau kurang berkenan. Sekali lagi, saya minta maaf. Sampai jumpa.